wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kiai Muhammad Nizar sebagai pengasuh pemimpin daripada Pondok Pesantren Nur Salam. Begitu juga Bapak Guru Fadli, Ketua MUI, dan juga pemerintahan yang ada, dan para santri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersama-sama kumpul di tempat ini dalam acara bersilaturahmi di dalam pesantren Nur Salam ini, yang insya Allah kedatangan kita membawa keberkahan kepada diri kita dan juga kalian semua. Santri-santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin Al-Fakir sedikit memberikan nasihat untuk diri saya sendiri dan juga untuk kalian semua, khususnya bagi santri yang ada di tempat ini. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi selaku daripada pengarang Maulid Simtud Durar memberikan wasiat dan juga nasihatnya kepada anak-anak beliau dan juga orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan daripada beliau, yang mana beliau mengatakan di dalam qasidahnya, ilal maslakil mahmudi ursidu awladi wa man yaqbalul irsyad min ahli dal wadi. Beliau mengatakan, aku mengajak kepada kalian kepada jalan-jalan yang lurus, yang mana beliau mewasiatkan di dalam qasidah tersebut, bagi siapa yang ingin menerimanya, insya Allah digolongkan daripada pecinta dan juga pengikut Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di dalam qasidah tersebut beliau mewasiatkan di dalam wasiat yang pertamanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu sendiri nantinya akan membawakan kepada kita keberkahan, kemakmuran, keselamatan, kebahagiaan di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Kita ingin bahagia, kita ingin makmur, kita ingin sukses di dunia. Kuncinya yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya kehidupan kita pun akan merasakan kenikmatan di dunia ini. Segala permasalahan pasti akan ditunjukkan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan digambarkan oleh para ulama, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesulit apapun kondisinya, sesempit apapun daripada ekonominya, tatkala orang tersebut ingin mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala jalan keluar, pasti akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan, andai saja langit ini jatuh menimpa bumi, yang mana secara pikiran akal kita semua tidak ada yang selamat, tetapi para ulama menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar
bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat yaitu ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi para penuntut ilmu, di samping kita mencari ilmu, maka kita pun juga memperhatikan sebagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah hindari daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Karena ilmu tidak akan memiliki keberkahan tatkala orang tersebut masih melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan digampangkan di dalam menuntut ilmu kalau kita menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bermaksiat, menjaga diri kita, mata kita, telinga kita, anggota tubuh kita supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan kepada kita untuk menuntut ilmu dan juga menghafalnya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengadu kepada gurunya Al-Imam Waqi'. Yang mana di situ Imam Syafi'i mengadu, syakautu ila Waqi'i su'a hifdzi, bahwa ketika menghafal itu sulit, menghafal ilmu pelajaran sulit, beliau mengalami kesulitan. Maka di situ Al-Imam Waqi' sebagaimana guru daripada Imam Syafi'i memberikan kunci supaya kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal daripada ilmu-ilmu tersebut. Yang mana beliau katakan fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan nasihat kepadaku supaya aku meninggalkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan dan mengingatkan kepada diriku bi annal ilma nurun. Sungguhnya ilmu itu adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang sangat agung daripada Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya tersebut tidak akan diberikan bagi orang-orang ahli maksiat. Bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta ataupun la yuhda li'asi. Orang yang memiliki cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala pastinya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Dilanjutkan lagi Al-Habib Ali di dalam qasidahnya, setelah mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun menasihatkan kepada putra-putranya, anak-anaknya, orang-orang yang mencintainya, yang ingin mendengarkan daripada nasihat ataupun wasiat beliau. Beliau katakan, wa fi talabil ilmi syarif tawajjahu bi jiddin wa tashmirin wa tarkin li mu'tadi. Beliau meminta kepada keluarganya, kepada masyarakat yang ada di tempat tersebut, dan siapapun yang ingin mendapatkan nasihat-nasihat, beliau menasihatkan supaya kita senantiasa menuntut ilmu, ilmu yang syarif, ilmu yang mulia. Karena kita tahu ilmu-ilmu khususnya di zaman sekarang ini ada yang mulia, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang buruk. Al-Habib Ali mewasiatkan untuk kita menuntut ilmu al-ilm syarif, ilmu yang mulia. Ilmu yang mulia itu yaitu ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita bisa mengetahui daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan di dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bersemangat di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syarif adalah ilmu yang memberikan manfaat kepada diri kita. Tidak ada manfaat bagi orang-orang yang menghafal ilmu saja, tetapi orang tersebut tidak mendapatkan daripada manfaatnya. Manfaat daripada ilmu bisa kita dapatkan tatkala kita mengamalkan daripada ilmu tersebut.
Maka beliau mewasiatkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena para penuntut ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu itu secara hakikatnya merekalah yang hidup bahagia di dunia ini. Beda dengan orang-orang yang bodoh. Mereka walaupun secara nyata mereka hidup, digambarkan di dalam qasidah an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Mereka orang-orang yang bodoh, yang jahil itu seperti orang yang mati. Orang yang mati tidak ada manfaatnya. Sedangkan mereka ahlul ilmi, mereka yang memiliki ilmu, mereka adalah orang-orang yang hidup di muka bumi ini, yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya, yang bisa memberikan manfaat kepada keluarganya dan juga masyarakat dan juga daerahnya. Maka mereka adalah orang-orang yang secara hakikatnya hidup walaupun mereka nantinya sudah mati. Kita bisa lihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau sudah wafat 111 tahun yang lalu sebagaimana pengarang Maulid Simtud Durar ini. Tetapi ilmunya, pengetahuannya, nasihat-nasihatnya sampai sekarang masih bisa kita dengarkan. Jasadnya sudah tiada, tapi secara hakikatnya beliau masih hidup. Beliau masih bisa menjelaskan kepada kita daripada nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Begitu juga lantunan maulid yang biasanya kita baca, yaitu Maulid Al-Habsyi. Beliau di situ memberikan resep kepada kita, wa fi talabil ilmi syarifi tawajjahu bi jiddin wa tashmirin wa tarkin li mu'tadi. Yaitu apa? Untuk kita bersungguh-sungguh bi jiddin wa tashmirin, untuk senantiasa mengulang daripada ilmu-ilmu tersebut, pelajaran-pelajaran tersebut, dan kuncinya yaitu meninggalkan daripada kebiasaan apa yang biasanya kita lakukan. Kita biasanya di rumah melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan, entah bermain ataupun melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Di rumah mungkin banyak tidur, tetapi kalau menuntut ilmu di pondok, kita tinggalkan itu semua. Jangan kita seperti kebiasaan yang kita lakukan di rumah kita ketika kita bersama keluarga. Ketika kita menuntut ilmu, wa tarkin li mu'tadi, apa yang biasanya kita lakukan sebagai kebiasaan seharian kita harus tinggalkan itu semua. Tidurnya biasanya banyak, panjang, kita tinggalkan daripada tidur itu. Tidurnya tidak perlu lama-lama. Makannya biasanya banyak, makannya tidak perlu banyak-banyak, sedikit, yang penting tidak kelaparan. Karena di dalam itu semua pasti akan memberikan waktu yang lebih banyak bagi kita untuk menuntut ilmu, sehingga kita bisa mengambil daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut. Karena waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Dunia bisa kita cari dan juga bisa kita dapatkan dengan uang, tergantung nilai daripada barang ataupun benda tersebut. Tetapi kalau waktu sudah terlewatkan, dengan apapun yang kita miliki, bahkan dunia beserta isinya kita miliki, kita tidak bisa membeli waktu. Kita tidak bisa mengulang daripada waktu-waktu kecil kita, waktu-waktu yang sudah kita lalui, dan kita pun tidak bisa membeli waktu untuk menambah daripada umur kita semua. Sehingga sesuatu yang paling berharga di dunia ini adalah waktu. Sesuatu yang berharga bagi penuntut ilmu khususnya yaitu waktunya. Hendaknya benar-benar memaksimalkan daripada waktu tersebut untuk senantiasa mengkaji, mempelajari daripada ilmu-ilmu tersebut, sehingga bisa membawa daripada ilmu yang banyak, dan dengan ilmu tersebut kita mendapatkan manfaat dengan mengamalkannya, dan nantinya bisa kita sebarkan di tempat-tempat dan juga di daerah-daerah yang lain. Dan juga dijelaskan sebagaimana guru-guru kita, ketika kita menuntut ilmu hendaknya juga memperhatikan daripada adab. Para ulama mengatakan, jadikanlah ilmumu itu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Biasanya kalau memasak garamnya sedikit tapi tepungnya banyak. Begitu juga ketika menuntut ilmu, yang paling dimaksimalkan dan juga diutamakan adalah adab. Yang mana dengan adab terhadap sesama, terhadap guru-guru kita dan juga orang-orang tua kita,
insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang mungkin kita tidak bisa cari di tempat-tempat seperti itu. Ilmu yang langsung datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu laduni, berkat apa? Adab yang kita lakukan kepada sesama kita. Kita tidak pernah meremehkan, mengecilkan daripada sahabat-sahabat kita, dan kita senantiasa menghormati daripada siapapun yang pernah mengajar kepada kita, khususnya guru-guru kita dan juga orang-orang tua kita. Maka kesempatan yang harus kita maksimalkan di tempat seperti ini, hendaknya kita memaksimalkan waktu kita untuk menuntut ilmu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi yang namanya kemaksiatan, dan terus-menerus berusaha dan juga berupaya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita terus menuntut ilmu dengan adab yang baik. Insya Allah kita keluar daripada tempat ini membawa ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga masyarakat di sekeliling kita, sehingga kita tergolong daripada pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya mengatakan bahwa beliau tidak mewarisi dinar ataupun dirham. Uang beliau tidak mewariskan kepada umat, bahkan kepada keluarganya. Tetapi para anbiya mewarisi apa? Mewariskan kepada keluarganya, kepada umatnya, yaitu ilmu. Tergantung seberapa banyak kita menggapai daripada ilmu tersebut, maka kita mendapatkan banyak pula daripada warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di tempat ini, daripada pengasuh, guru-guru, dan juga santri-santrinya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan daripada tugas-tugasnya. Mereka para santri-santri insya Allah dibukakan ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digampangkan untuk menghafal, dan diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluar daripada tempat ini dengan ilmu yang bermanfaat dan bisa menyebarluaskan di daerah-daerah yang lain, sehingga janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, yang mana ajaran ini akan tersebar luas dimanapun dan juga di tempat manapun. Insya Allah dengan kita ajaran ini bisa tersebar, dengan kita sebagai pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyebarkan ajaran yang baik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.